Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat teduh kita berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Terimalah salam dari kami, Majelis HKBP Resort Kalidres. Selamat hari Minggu. Topik minggu kita pada hari ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Karena itu, marilah kita memuliakan Allah dan mengangkat pujian kepadanya dengan menyanyikan Raja Maha Tinggi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 228 ayat 1
Yesus Juru Selamat yang tetap. Dengarkanlah hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah, atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 413 ayat 1, ku tahu tempatku berteduh. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar.
Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 1, Bersukacitalah hatiku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. Kita membaca secara responsoria. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan
untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1, Ya Tuhanku hatiku sungguh. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 706 ayat 1, Betapa banyak berkat-Mu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita masuk ke minggu kedua setelah Trinitatis. Nats renungan kita atau khotbah yang tertulis di Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan membacakan di tengah-tengah kita. Kita ikuti secara bersama-sama demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, sebagai hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya perdamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada 3 bentuk sabat yang ditetapkan oleh Allah untuk dikuduskan oleh bangsa Israel. Yang pertama, hari Sabat, yang artinya hari yang ketujuh. Yang kedua adalah tahun Sabat, artinya adalah tahun yang ketujuh. Yang ketiga adalah tahun Yobel,
setelah 7 kali 7 tahun, atau yang disebut dengan tahun ke-50. Tahun Yobel setelah 7 kali 7 tahun, atau yang disebut dengan tahun yang ke-50. Ketiga itu, bentuk Sabat itulah yang ditetapkan untuk dikuduskan oleh bangsa Israel. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang hendak dikatakan dari nats kita ini? Yang pertama, menarik untuk kita renungkan bahwa baik tahun Sabat maupun tahun Yobel itu merupakan suatu kesempatan yang dibuat oleh Allah agar semua pihak beristirahat selama setahun itu. Manusia berhenti bekerja, ternak berhenti mengerayap, dan tanah berhenti berproduksi, serta semuanya hanya fokus kepada Tuhan. Bayangkan, manusia diberi waktu untuk beristirahat selama 1 tahun. Bukan hanya manusia saja, tetapi juga ternak, tanah diberikan oleh Allah untuk istirahat. Satu hal yang perlu kita lakukan dan percayai, bahwa hidup kita sama sekali bukan tergantung pada hasil kerja keras kita sendiri, tetapi bergantung kepada Allah yang berperan dalam kehidupan manusia itu. Yang kedua, tahun Yobel juga adalah tahun berkumpulnya semua orang dengan sanak familinya, dengan keluarganya, karena semua wajib kembali ke tanah milik mereka. Siapapun yang merantau wajib pulang dan berjumpa dengan keluarganya. Pada tahun Yobel itu, di mana semua tidak terikat dengan rutinitas mereka, lalu punya kesempatan untuk memperbaiki kehidupan alam itu, kehidupan alam semesta itu secara alami, termasuk juga hubungan sosial yang terabaikan karena kesibukan manusia itu. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kekristenan tidak mengatur tentang tahun Yobel ini. Tetapi paling tidak ada hari istirahat yang Tuhan anugerahkan kepada orang-orang Kristen, yaitu hari Minggu. Hari itu adalah hari istirahat. Hari Minggu adalah berkumpul dengan keluarga. Hari Minggu adalah kendaraan diparkirkan. Hari Minggu tidak ada kesibukan apapun kecuali khusus diberikan kepada Allah. Hari Minggu adalah hari yang beristirahat. Hari Minggu adalah tidak sibuk melakukan apapun. Hari Minggu khusus, hari yang diberikan untuk Allah. Mungkin memanfaatkan cuti atau hari libur supaya dapat membangun kembali kehidupan sosial yang terabaikan karena kesibukan manusia itu, selain dari hari Minggu itu. Untuk itu manfaatkanlah setiap kesempatan istirahat yang diberikan oleh Tuhan. Istirahat tubuh, istirahat pekerjaan kita, sehat hubungan keluarga, sehat dengan interaksi sosial. Sebab beristirahat adalah juga suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tahun Sabat, tahun Yobel, menguji manusia itu untuk percaya, untuk berserah kepada Allah. Yang ketiga, kita diminta melakukan tahun Sabat dan tahun Yobel itu. Itu merupakan suatu bentuk untuk melestarikan dan memelihara tanah itu. Sama halnya dengan tema kita pada minggu ini, panggilan memelihara ciptaan.
Ada perkataan orang bijak mengatakan demikian, sebaiknya setiap orang menganggap dirinya sebagai suatu penjaga milik Allah, sehingga dia tidak menyalahgunakannya. Atau ada perkataan bijak yang lain mengatakan, jadilah seperti tukang parkir, menjaga agar kendaraan yang kita titipkan tidak hilang. Artiannya, tanah dan bumi ini adalah milik Tuhan. Kita hanyalah penumpang yang tak berbayar. Tugas kita adalah memelihara supaya bumi ini, supaya tanah ini tetap seperti Taman Eden. Yang keempat, Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu nats kita ini menyinggung tentang tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Bangsa Israel tidak bisa mutlak menjual tanah mereka ke orang lain. Tanah itu akan kembali kepada Allah. Artiannya, orang bebas untuk menikmati tanah itu. Orang bebas untuk menikmati yang diberikan oleh Allah itu. Tahun Yobel juga merupakan tahun keselamatan. Orang yang menjadi pembantu, orang yang kerja kuli, orang yang tawanan, orang yang utang piutang, pada hari yang ke-50 hari pembebasan, maka semua dilepaskan. Semua dibebaskan, mengampuni, menghapuskan utang. Biarkan pergi orang-orang tawanan itu, mengembalikan semua harta yang tergadai. Itulah tahun pembebasan. Itulah yang dikatakan tahun Yobel. Bukan saja menyangkut tentang harta, bukan saja menyangkut tentang tanah, bukan saja menyangkut tentang uang, tetapi juga tentang kesalahan atau dosa orang lain. Bayangkan Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika mereka masuk ke tahun Yobel itu, dosamu kepadaku, kesalahanmu kepadaku, dosaku kepadamu, kesalahanku kepadamu akan terhapus. Itulah dia yang dikatakan masuk ke tahun Yobel. Di tahun Yobel tidak ada lagi istilah perbudakan, memperkerjakan orang, menyuruh orang lantas dibayar. Di tahun Yobel semua itu akan bebas. Itulah dia yang dikatakan dengan tahun Yobel, tahun pembebasan. Untuk itu Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari keempat poin tadi saya mencoba mengambil benang merahnya. Apa yang hendak dikatakan dari keempat poin tadi? Yang pertama adalah belajarlah untuk berbagi. Yang kedua, belajarlah untuk menerima kekurangan orang lain. Yang ketiga, bersyukurlah, mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepadamu. Yang keempat, saling mengasihi, memelihara sesama ciptaan Tuhan. Itulah yang menjadi inti dari kehidupan kita tahun pembebasan, tahun Yobel di dalam kehidupan kita. Belajar untuk berbagi, belajar untuk menerima kekurangan orang, bersyukur, mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepadamu, saling mengasihi, memelihara sesama ciptaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Engkau mengingatkan kami pada hari Minggu ini melalui firman-Mu tentang hari Sabat dan tahun Yobel. Merupakan suatu panggilan kepada kami untuk memelihara ciptaan-Mu. Ajari kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk berbagi. Ajari kami untuk menerima kekurangan orang lain, bersyukur, mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kami,
saling mengasihi, menghargai sesama ciptaan-Mu. Ya Allah Bapa kami, berkati kami, lindungi kami, agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berikan kepada kami pengharapan, agar kami berpengharapan yang hidup di tengah-tengah diri kami, masuk juga dalam menghadapi, menjalani kehidupan kami pada saat ini. Berikan kami pengharapan, agar kami tetap berpengharapan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau yang menolong kami akan bebas, sama seperti orang-orang tawanan, sama seperti orang-orang yang bebas dari utang piutang mereka. Begitulah kami ya Tuhan, yang bebas dari penyakit yang ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Ya Allah Bapa kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Engkau yang memberkati jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau ya Allah Bapa kami yang memberkati mereka. Engkau lah Allah Bapa kami yang memberikan kekuatan di umur yang baru yang Engkau berikan kepada mereka. Kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang sakit. Engkau lah ya Allah Bapa kami yang memberkati, memberikan pengharapan, dan Engkau lah ya Allah Bapa kami sertai mereka di tengah-tengah kehidupan mereka, agar mereka berpengharapan di tengah-tengah kehidupan mereka. Obat dan tim medis yang menangani sakit penyakit mereka dapat menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 724 ayat 1 sampai 2. Tuhan pakai hidupku sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.